Dari pedalaman Duga hingga meja diplomasi di PBB, Papua bukan lagi sekedar wilayah damai dengan pemandangan indah. Di tahun 2026, statusnya naik menjadi medan perang tingkat rendah. Dengan 34 kodab yang aktif bergerak di bawah bayang-bayang hutan. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh kelompok yang kini kembali disebut OPM oleh negara? Mari kita bedah akarnya. Semua bermula dari perbedaan tafsir saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945 dengan prinsip dari Sabang sampai ke Merauke. Belanda justru ingin menjadikan Papua sebagai entitas sendiri. Tarik ulur ini berakhir di Perjanjian New York tahun 1962, di mana Papua diserahkan ke PBB lalu ke Indonesia. Namun bagi sebagian orang Papua, ini bukan momen pulang, melainkan awal dari apa yang mereka sebut sebagai pendudukan. Ketidakpuasan itu mengkristal dengan cepat. Tahun 1963, administrasi Indonesia masuk dan hanya berselang 2 tahun, letusan senjata pertama pecah di Manokwari tahun 1965 di bawah pimpinan Ferry Awom. Kelahiran organisasi Papua Merdeka OPM menjadi simbol perlawanan. Puncaknya adalah Pepera tahun 1969. Meski hasilnya menetapkan Papua bagian dari Republik Indonesia, sistem keterwakilan 1025 orang asli Papua hingga kini menjadi luka sejarah yang dianggap cacat oleh kelompok pro kemerdekaan. Dua sayap, satu tujuan. Memasuki era modern, perlawanan ini berevolusi menjadi dua kekuatan yang saling melengkapi. Sayap pertama yaitu sayap bersenjata atau TPNPB, mengandalkan perang gerilya di medan yang sulit. Hingga 2026, mereka terbagi dalam 34 kodab komando daerah pertahanan. Karena strukturnya yang desentralisasi, konflik ini sulit dipadamkan. Setiap wilayah punya otonomi untuk menyerang tanpa menunggu perintah pusat. Kedua, sayap diplomasi dan sipil. Di panggung global, ada ULMWP yang dipimpin Benny Wenda. Di akar rumput ada KNPB dan NRFPB yang memainkan narasi identitas Melanesia dan pelanggaran HAM sebagai alat lobi internasional. Strategi mereka kini tak hanya soal peluru, sabotase proyek strategis seperti Trans Papua hingga aksi penyanderaan pilot Susi Air menjadi cara mereka memaksa dunia untuk menoleh. Pemerintah Indonesia pun telah mengubah label KKB kembali menjadi OPM, sebuah sinyal bahwa negara melihat ini sebagai ancaman kedaulatan yang serius, bukan sekedar kriminal biasa. Papua hari ini adalah medan pertempuran antara pembangunan, jalan dan daerah otonomi baru melawan memori kolektif tentang identitas yang berbeda. Bagi Jakarta, Papua adalah harga mati kedaulatan. Tapi bagi OPM, Papua adalah bangsa yang sedang menunggu waktu untuk menentukan nasibnya sendiri.